Hari demi hari, minggu ke minggu, berbulan-bulan, bahkan hampir 2 tahun lamanya, kita hidup dalam kondisi yang serba dibatasi. Hal yang bisa aku mengerti, nikmat sehat, kecukupan, banyak waktu dengan keluarga. Itu hal yang wajib untuk disyukuri. Bukan kurang bersyukur. Hanya saja pada realitanya banyak pula kesulitan yang ada yang timbul akibat dampak dari pandemi ini. Mengapa terjadi? Bukankah kita hidup di negara kaya? Patutnya kita tak perlu mendapatkan kerisauan dalam urusan ekonomi. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhitung begitu banyak kekayaan alam di Indonesia. Namun nyatanya itu tak cukup membantu menopang kemiskinan masyarakat. Sebersih terlintas di pikiranku, bukankah itu cukup? Katanya kita tinggal di negara makmur. Apa itu kemakmuran? Seperti apa? Mungkinkah kemakmuran itu bisa dibuktikan dengan kekayaan alam yang ada pada suatu negara? Mungkin tidak. Bagiku, kemakmuran suatu negara bisa dinilai dari kesejahteraan rakyatnya. Suatu pertanyaan di benakku. Apakah negaraku sudah bisa dikatakan sebagai negara makmur? Mestinya iya. Tapi pada kenyataannya, kekayaan alam yang berlimpah tidak menjamin kemakmuran dari suatu negara. Ya, negara Jepang bukan termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, tergolong sebagai negara maju. Kok bisa? Tentu, kenapa tidak? Sumber daya manusia yang baik, pemahaman tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memadai, dan satu hal yang paling keren menurutku sih, yakni memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Bahas tentang kejujuran. Sejumlah studi telah dilakukan oleh beberapa ahli. Mereka menemukan bahwa kejujuran tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan mental individu, melainkan juga perekonomian negara atau perekonomian nasional. Kejujuran merupakan karakter penting yang dapat menentukan kemana arah sebuah bangsa dan negara akan melaju. Para ahli dalam bidang studi Civic Honesty Around the Globe pada tahun 2019 menerangkan bahwa tanpa kejujuran, banyak janji bisa dilanggar, kontrak tak dipenuhi, pajak tak dibayar, dan pemerintah menjadi korupsi. Dari situ sudah jelas, di Indonesia yang namanya korupsi makan uang rakyat sudah menjadi hal biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusianya tidak punya kejujuran, bahkan bisa dikatakan sudah tidak takut Tuhan. Memang sudah terbukti, para pejabat negara disumpah demi kitab Al-Quran
masih saja korupsi. Apa namanya kalau bukan tidak takut Tuhan? Bahkan di masa pandemi yang sangat sulit seperti ini pun, masih saja ada pemimpin, pejabat, aparat yang memanfaatkan kegentingan para rakyat yang tengah terdampak wabah corona. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara didakwa telah korupsi dana COVID-19. Juliari terbukti menerima suap 32,2 miliar rupiah dari korupsi bansos. Jaksa merinci sumber uang tersebut diantaranya berasal dari pengusaha Herifan, Ardian Iskandar, dan sisanya dari perusahaan penyedia barang sembako bansos COVID-19. Ini baru satu kasus. Bagaimana dengan korupsi yang dilakukan pejabat lain yang masih tertawa gembira menghabiskan milik rakyat? Miris. Belum lagi rakyat tidak bisa bekerja karena PPKM. Rakyat harus makan apa, Pak, Bu? Bagaimana bisa Indonesia kami sebut sebagai negara makmur, sedangkan kami sebagai rakyat merasa sengsara, hidup melarat, bahkan banyak saudara-saudara kami di luar sana kelaparan akibat bantuan sosial yang tidak merata. Ya, bagaimana bisa merata? Uangnya aja habis di jalan. Begitu penting karakter jujur untuk kemakmuran suatu negara. Negara bukan untuk main-main. Pemimpin harusnya tahu, negara makmur jika masyarakatnya sejahtera. Dan kesejahteraan itu dapat tumbuh jika ada kejujuran. Pada intinya, tanpa kejujuran, kemakmuran itu kosong. Jadi, yuk tanamkan sifat jujur sedini mungkin pada generasi muda sekarang dan yang akan datang.